Baik, selamat pagi pada yang terhormat Bapak Dewan Penguji dan Saudara Galihanan. Hari ini adalah hari yang istimewa karena kita akan menyelenggarakan sidang akhir untuk Saudara Galihanan. Sebelum dimulai, saya akan menyampaikan beberapa mekanisme sidang akhir skripsi. Struktural Dewan Pembimbing dan Penguji pada sidang akhir hari ini yaitu dosen pembimbing pertama Bapak Budi Arifitama yang beliau berhalangan hadir dan saya menggantikan beliau sebagai dosen pembimbing kedua. Lalu Ketua Dewan Penguji sekaligus anggota Dewan Penguji pertama adalah Bapak Ade Saputra dan Dewan Penguji kedua Bapak Yadara Buloh. Ujian akan dilaksanakan dalam kurun waktu 60 menit atau secukupnya, di mana presentasi dan video aplikasi sudah dilihat dalam video yang telah disampaikan pada invitation email sebelumnya. Sebelum dimulai, saya persilakan Saudara Galihanan berdoa menurut agama dan kepercayaannya untuk berlangsungnya acara ini. Silahkan. Baik, Saudara Galihanan, terima kasih sudah mempresentasikan hasil penelitiannya dalam video yang telah disampaikan pada dosen, pembimbing, dan penguji pada invitation email sebelumnya. Saya persilahkan pada Dewan Penguji untuk bertanya, kesempatan bertanya pertama untuk Bapak Ade Saputra. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Pak Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Galihanan. Selamat pagi, Pak Ade. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah, katanya tegang banget nih kelihatannya. Ya, Pak. Harap-harap cemas. Ya, di sini di bawah santai aja ya. Di saya dan Pak Yada di sini, kami di sini sebagai penguji memberikan masukan aja pada Hanan ya, dari apa yang sudah dikumpulkan ataupun yang dikirimkan ke kami ya dalam bentuk skripsi ya yang hari ini disidangkan. Baik, jadi saya sudah mencoba membaca ya dari apa yang sudah kamu buat di sini. Karena ini udah masuk sidang akhir, jadi saya langsung masuk ke bab 4 aja. Walaupun ada beberapa yang sudah saya buat sedikit catatan aja ya. Nanti bisa kamu baca sih. Ya. Oke, dari apa yang kamu buat di sini ya. Saya melihat ada beberapa hal yang belum saya temukan di bab 4 ini ya. Apalagi kalau misalkan kita melihat dari judul penelitian yang kamu lakukan ya. Di sini kan bagaimana mengimplementasi ER ini sendiri ya pada pembelajaran seni rupa 3 dimensi ya di sekolah SMKN 47. Ya benar kan ya? Iya. Jadi di sini saya belum menemukan itu gitu. Karena yang saya lihat di sini malah banyak membahas tentang bagaimana ya baik itu dari ini ya hasil pengujiannya, maksudnya pengujian menggunakan pencahayaannya ya dengan ukuran lampu LED-nya yang 6 watt ya, terus ada 8 watt ya. Sedangkan bagaimana implementasi dari ER ini sendiri terhadap mata pelajaran tersebut tidak ada nih. Ya, benar nggak? Jadi bagaimana tanggapan dari guru dan siswa tersebut ya
terhadap implementasi dari AR ini sendiri, ya. Karena kan apa namanya, kalaupun dilihat dari yang kamu tulis di sini, itu saya belum menjumpai itu, gitu. Ya. Jadi angka baiknya nanti coba kamu tambahkan ya di bab 4 ini, lebih ke penjelasan mengenai implementasinya seperti apa. Ya, kalau di sini kan lebih ke pengukurannya aja, ya, pengukuran dari pencahayaannya seperti apa, ya. Nah, itu kan tujuannya kan lain lagi, ya. Itu yang saya tidak jumpai. Kemudian di sini ada berapa ya yang sebenarnya ini mungkin nanti bagiannya Pak Yada, ya. Karena di sini saya lihat ada beberapa spesifikasi, misalkan kayak perangkat keras, ya. Di sini sebenarnya kami bisa buat 2 kategori sih. Jadi perangkat kerasnya itu ada misalkan apa namanya, PC ataupun laptop, ya, dengan spesifikasinya, ya. Kemudian ada yang kedua kan mobile phone, ya. Iya. Kalau misalkan ini aja kan perangkat-perangkatnya aja kan itu orang pada yang bacanya bingung nanti ini apa nih, ini laptop kah atau spek PC kah, ya. Itu, ya. Kemudian ada beberapa hal lagi ya di sini yang saya lihat ada kamu menggunakan gambar yang berasal dari apa namanya artikel lain, ya. Jadi mohon diperjelas juga sumbernya itu seperti apa, ya. Itu yang ini. Kemudian dalam penulisan bab 4 ini saya lihat ya hanya hampir seluruh mahasiswa, ya, ada problem di sini, ya. Karena baiknya sih dalam satu paragraf itu kan terdiri dari ya paling tidak 3 atau 4 kalimat lah, ya. Kan ada pembuka di situ, isinya ada penutupnya, ya, dari satu paragraf itu. Nah, ini kebanyakan saya lihat di sini misalkan di bab 4 ini gitu, ya. Ini kamu paling cuma 1 atau 2 kalimat gitu, ya. Itu ya alangkah baiknya coba kamu ya tambah lagi, ya, dalam penulisannya, ya. Jadi lebih enak untuk siapapun itu membacanya nanti lebih jelas, ya. Nah, itu mohon ditambahkan nanti, ya. Kemudian yang saya lihat di sini kamu juga akan menambahkan source code di sini, ya. Nah, di sini source code ini nggak terbaca sama saya karena background-nya hitam. Ya. Itu alangkah baiknya kalau misalkan kamu juga menambahkan penomoran dari setiap barisnya gitu, ya, dari source code ini. Jadi kan pada saat menjelaskannya pun di bawahnya itu kamu bisa merujuk ke situ gitu, ke penomoran tersebut, ya. Di sini kamu juga menjelaskan itu hanya 2 kalimat. Iya, per function-nya ya Pak. Lebih baik per function-nya ya Pak atau gimana? Ya itu tergantung kamunya, apa yang kamu coba jelaskan di situ, ya. Jadi usahakan jangan hanya 2 kalimat saja, ya. Lagi kan apa yang kamu ingin sampaikan di situ di paragraf itu, ya. Coba ya ini ditambahin lagi, ya. Kemudian kalau boleh tahu ini apa namanya objek 3D ini, ya, ini ditampilkannya itu seperti apa di sekolah-sekolah tersebut, di sekolah maksudnya di SMK N47 itu. Nah, nanti ditampilkan mereka nanti adalah beberapa dari 3D salah satu di aplikasi itu, nanti mereka juga untuk menggambarnya gitu sih Pak. Ada buat scanning begitu. Maksudnya mereka menggambar lagi atau cuman melihat saja? Iya, adalah beberapa mata pelajaran yang langsung menggambarnya, ada juga yang cuma melihat materinya aja gitu Pak. Maksudnya dari kurikulumnya. Menggambarnya itu menggambar di mana? Di kertas gitu. Oh, oke. Jadi melihat objeknya, terus mereka
mencoba menggambarkannya, menuangkan itu di dalam kertas gitu. Ya. Oke, ya itu seingat saya dulu waktu masih sidang proposal saya sempat memberikan masukan ya, yaitu tadi sesuai dengan yang sebelumnya saya udah jelaskan. Karena ini memang kita harus lebih berhati-hati sih, karena ini terkait dengan mata pelajaran ya. Mata pelajaran kan berarti kan dari setiap mata pelajaran itu kan pasti nanti outputnya luarannya jelas lah seperti apa ya. Makanya dari awal pun sebenarnya ya kamu pada saat memulai penelitian ini, pada saat mengajukan bertemu dengan guru-guru ya, itu bisa menanyakan lebih lanjut itu seperti apa. Apalagi kan kamu di sini mengangkat judulnya itu implementasi AR itu sendiri kan ya. Jadi kamu bisa menyesuaikan nih dengan kalau di kita kurikulumnya itu seperti apa ya. Di situ kan setiap pertemuannya ada capaian-capaian kan ya, sampai di akhir pada saat nanti akan ujian. Nah, itu nanti ya kamu bisa merujuk ke situ aja, walaupun nanti kamu mungkin ya karena ini mesti tahapan mesti awal ya. Jadi kamu bisa menyesuaikan dulu nih. Oh, mungkin ini saya buat dulu di awal ini mungkin untuk ini dulu, untuk ada beberapa pertemuan, misalkan pengenalan objek apa gitu ya, yang nanti outputnya itu si siswanya akan melakukan apa gitu ya. Nah, jadi di situ itu nanti di subbab yang saya sampaikan tadi, jadi kamu bisa membahas implementasinya itu seperti apa nanti di lapangan ya. Jadi kamu bisa menjelaskan lebih detail. Oh ini ternyata dari kalau di kita itu RPS ya, rancangan pembelajaran semester ya. Kalau di sekolah saya mungkin kamu tanyakan aja gurunya apa ya, rancangan pembelajaran dari mata pelajaran ini seperti apa. Nah, nanti kan kalau di kita kan misalkan ada 16 pertemuan nih. Nah ini kamu implementasi ini itu sementara ini di pertemuan keberapa ya. Apa nih yang akan capaiannya seperti apa nanti. Jadi kamu bisa menjelaskan itu seperti itu implementasinya di lapangan. Ya, jadi bukan cuman kamu menampilkan, wah ini ada hasil pengujiannya, misalkan ini di dalam ruangan atau di luar ruangan, ya ataupun di mana di lokasi yang lain gitu. Bukan itu sebenarnya, karena kita ingin lihat dampaknya itu ke implementasi ke mata kuliah, ke mata pelajarannya itu, gitu. Ya. Jadi dari situlah nanti baru didapatkan hasil akhirnya itu jelas, ya. Karena di sini pun saya lihat di kesimpulannya pun juga kamu kan menunjukkan hasil dari ini kan pengujian parameter jaraknya, bukan implementasi dari AR ini ke mata pelajaran tersebut gitu. Ya. Menurut saya sih itu yang perlu kamu lebih perjelas lagi. Gitu. Jadi untuk sarannya pun juga kamu nanti bisa menambahkan lagi di situ bahwa kamu baru melakukan implementasi AR ini misalkan pada pertemuan apa nih, lebih menjelaskannya lebih kemana gitu ya, target outputnya. Nah, nanti kamu bisa menyarankan, oh ini berikutnya pengembangan berikutnya itu bisa kamu bisa implementasi ke misalkan pertemuan keberapanya lagi gitu dari mata pelajaran tersebut. Itu mungkin outputnya lebih berbeda lagi. Jadi kan setiap pertemuan itu kan dia punya level masing-masing kan ya. Untuk level misalnya pertemuan yang awal kan biasanya kan masih pengenalan gitu ya. Nanti masuk ke pertemuan berikutnya misalkan udah pertengahan kalau dikatakan pertengahan semester ya. Nah, itu mungkin udah capainya, apalagi di pertengahan di akhir dari semester itu kan outputnya jelas itu apa nih yang ingin dicapai. Nah, jadi di situ kamu bisa memasukkan lagi di saran bahwa oh ini saya mesti implementasinya di awal pertemuan nih atau awal semester misalkan di kita ya. Jadi enak tuh. Kalau di sini kan kamu cuman hanya memberikan sarannya itu dapat dikembangkan dari penelitian ini ya, pengujian luas ruangan. Nah, itu menggunakan giroskop ya. Sedangkan di sini kamu implementasinya ke mata pelajaran tersebut gitu. Jadi sarannya ini malah
malah ke yang lain nih. Kamu nguji luas ruangan, bukan apa ya, bukan kaitannya sama mata pelajarannya. Itu kalau menurut saya itu yang perlu kamu coba tambahkan di bab 4 ini ya. Kemudian nanti kesimpulannya itu ya akan terlihat di kesimpulan dan sarannya gitu ya. Ya, Dimengerti kan? mengerti. Oke. Saya rasa itu masukan dari saya, Pak Andi. Beberapa catatan yang lain sudah saya buat di ini ya, di apa namanya, di berkas ataupun di filenya, nanti akan saya share ke Pak Andi. Mungkin nanti dari Pak Andi akan sampaikan ke kamu ya. Oke, demikian Pak Andi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih pada Bapak Ade Saputra. Sekarang saya persilahkan untuk penguji kedua, Bapak Hidayatullah, untuk memberikan saran dan masukan pada saudara Kalihanan. Silakan Bapak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam. Pak Sirkus Andi dan Permana, STMTI, Pak Ade Saputra, STM Tech Management, dan saudara Galihanan. Ya, pertama-tama saya mengucapkan syukur alhamdulillah dan selamat ya pada Mas Galihanan yang sudah berhasil ya memasuki tahap akhir ini, menyajikan ya hasil penelitiannya, hasil skripsinya. Saya mungkin tidak terlalu panjang lebar karena saya sudah lihat karya kamu ya, yang kamu tulis ke dalam naskah laporan skripsi itu, saya lihat itu sudah luar biasa ya, sudah bagus sekali ya. Implementasi media pembelajaran ya, berupa 3 dimensi menggunakan augmented reality ya, yang diterapkan atau diuji cobakan di SMKN 47. Nah, mungkin satu permintaan saya nanti sifatnya agar supaya produk ini atau hasil karya ini tidak selesai masuk ke ruang perpustakaan begitu saja, tapi juga bisa dijadikan sebagai branding ya prodi TI di luar sana. Nah, mungkin yang perlu dan harus kamu lakukan adalah, mau dicatat ya, pertama mohon minta audiensi ya, atau dalam bentuk surat keterangan ya dari sekolah, dari SMKN 47, yang menyatakan memang produk kamu ini kurang lebih atau bisa dikatakan cocok lah ya, dengan pembelajaran di sana, atau bisa dikatakan mendukung proses pembelajaran di sana. Itu yang pertama, minta surat itu. Terus yang kedua, mohon kiranya, ini kan aplikasinya di mobile phone ya, betul nggak Mas? Iya, betul. Nah, nanti bagaimana caranya agar aplikasi ini bisa digunakan di mobile phone yang lain gitu. Apakah di handphone Pak Yada, di handphone Pak Handi, di handphone Pak Ade gitu ya. Bagaimana caranya gitu ya. Harus bisa dilakukan seperti itu. Apakah kamu kirimkan APK-nya, terus misalnya sama apa namanya, evidensinya, misalnya harus install ini itu gitu ya, supaya bisa jalan, atau seperti apa, tolong dibikin semacam manual guide pengguna aplikasinya gitu ya. Nah, itu bisa dibantu Mas Gali. Saya dan yang ketiga, nanti mungkin Pak Handi mohon izin usul bagaimana Mas Gali ini membuat semacam satu buku portofolio ya, yang seperti TI punya. Itu apa namanya, isinya mungkin kurang lebih 3 atau 4 lembar gitu ya. Sifatnya kayak buku landscape gitu, portofolio augmented reality karyanya Mas Gali ini gitu ya. Sehingga nanti kalau kita ingin memperkenalkan ya, augmented reality buat siapapun juga gitu ya di luar sana, kita bisa menggunakan salah satunya produk dari Mas Gali ini. Begitu Pak. Ya, Mas Gali ya. Iya, baik Pak. Contohnya itu ada di prodi ya. Nanti kapan-kapan kalau bisa ke kampus, itu di ruang prodi itu ada contohnya
Mungkin itu Pak Handi, jadi nanti kita bikin koleksi ya, daftar koleksi KR ya dari mahasiswa-mahasiswa kita ya. Syukur-syukur Mas Galihanan berkenan menghibahkan handphone gitu ya. Gimana Pak Handi? Ya, menghibahkan satu handphone, ya nggak usah mahal-mahal, 100.000 juga nggak apa-apa gitu kan. Ya, handphone itu khusus buat ngejalanin aplikasinya, jadi kita nggak usah pakai handphone Pak Yada, handphone Pak Handi, ya langsung aja nih ya. Kita punya koleksi handphone dan aplikasi. Betul nggak Pak Ade? Jadi kalau kita pameran itu, kita tinggal punya katalog handphone. Atau nanti dicarikan lah caranya, apa namanya, entah dari mana nanti duitnya kita carikan ya. Itu kan kita punya uang kas ya, Pak Handi ya, ada di prodi yang kemarin itu dari MBKM 5 juta rupiah. Dan mungkin itu kita bisa investasikan satunya memberikan handphone. Gitu. Tapi handphonenya ya untuk menyimpan karya mahasiswa begitu. Saya kemarin kebayang aja sih. Ini out of topic ya. Iya, Pak. Maaf, Pak. Suaranya apa ya, Pak? Halo Pak Yada. Pak? Halo? Pak Yada? Sorry, keputus. Tadi saya kan pakai tethering. Jadinya tetheringnya ngasih tahu udah reach limit. Oke. Dia minta di oke. Iya, seperti itu. Oke, siap. Ya, jadi seperti itu Pak Handi, nanti kita coba diskusi ya di internal sama Pak Ade maupun di TI juga semuanya. Sudah saatnya kita perlu punya koleksi gitu. Kemarin juga saya sampaikan ke Mas Zaki, kita perlu punya koleksi. Apakah itu bentuknya karya mahasiswa beserta equipment-nya begitu. Jadi lengkap begitu, ada handphone-nya ada, booklet-nya ada, terus macam flyer-nya ada, kemudian manual guide-nya juga ada gitu ya. Syukur-syukur ada semacam standing poster ya, tapi yang di meja gitu Pak Ade. Mungkin pernah lihat di beberapa pameran kan poster yang bisa dibuat standing tapi di meja gitu. Nah, nanti ini kita pilih ya Pak ya, nggak semuanya mungkin ya, kita seleksi aja. Kalau saya lihat sih punya Mas Galihanan ini luar biasa bagus, ini kita jadikan sebagai koleksi pertama kali ya. Mas Gali bersedia ya, nanti kan akan banyak minta bantuan tuh, bikin flyer, bikin posternya, kemudian bikin bukletnya ya. Jadi kalau kita punya satu box satu kotak penyimpanan gitu ya, atau satu locker gitu ya. Nah, ini sudah satu locker punya Mas Gali, ini sudah lengkap nih. Tinggal kalau mau apa-apa kita tinggal tampilin aja. Ya, nanti itu akan menjadi PR ya setelah ini ya. Ya Pak Andi ya, mau ya buat Mas Galiano ya. Ya. Mungkin itu aja Pak dari saya. Saya tidak banyak berkomentar mengenai substansi skripsinya. Saya rasa sudah sangat bagus, sudah keren. Tinggal nanti kita kemas menjadi portofolio lebih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Edara Bulog sudah memberikan saran dan masukan pada Saudara Galihanan. Berikutnya, Saudara Galihanan, setelah sesi tanya jawab ini, saya akan memindahkan Saudara ke waiting room terlebih dahulu. Dewan penguji dan dosen pembimbing akan rapat singkat untuk memutuskan apakah Anda lulus atau tidak beserta nilainya.
Silakan standby di sana. Sewaktu-waktu kan kami akan panggil kembali dengan ruangan sidang online ini. Baik, terima kasih. Terima kasih. Baik, Saudara Kalihanan, sebelum kita mendengarkan hasil keputusan rapat Dewan Penguji dan Pembimbing, ada beberapa syarat yang perlu dilakukan. Saya akan membacakan persyaratannya. Anda jawab dengan bersedia atau tidak bersedia. Jika ada yang tidak bersedia, maka kelulusan dapat diundur. Gitu ya. Yang pertama, apakah Saudara Kalihanan jika dinyatakan lulus sanggup menyelesaikan segala urusan pasca sidang seperti revisi dari penguji dan seluruh administrasi kepengurusan kampus? Bersedia. Apakah Saudara Kalihanan jika dinyatakan lulus sanggup menyelesaikan kewajibannya yaitu mempublikasikan artikel ilmiah di jurnal internasional atau konvers internasional? Bersedia. Apakah Saudara Kalihanan jika dinyatakan lulus bersedia untuk menjadi pembicara dalam suatu temu ilmiah atau webinar mengenai topik yang diangkat dalam skripsi? Bersedia. Apakah Saudara Kalihanan jika dinyatakan lulus sanggup menulis artikel untuk berita yang akan dimuat ke media massa? Bersedia. Apakah Saudara Kalihanan jika dinyatakan lulus bersedia mengikuti rangkaian kegiatan yudisium hingga wisuda? Bersedia. Apakah Saudara Kalihanan jika dinyatakan lulus bersedia untuk mengurus surat keterangan penelitian dan kerjasama di tempat lokasi penelitian Saudara? Bersedia. Baik, terima kasih atas jawaban dari Saudara Kalihanan. Kini waktunya kita akan mendengarkan keputusan hasil sidang yang akan saya bacakan. Saudara Kalihanan, berdasarkan rapat Dewan Penguji dan dosen pembimbing, maka kami memutuskan bahwa skripsi dengan judul Implementasi Media Pembelajaran Seni Rupa 3 Dimensi menggunakan augmented reality dengan metode markerless based tracking studi kasus SMKN 47 dinyatakan lulus dengan revisi dengan hasil 79,5 atau nilai mutu B+. Dengan ini kami Universitas Trilogi memberikan Anda gelar Sarjana Komputer atau Eskom terhitung pada hari Kamis 27 Januari 2022 dengan segala hak, wewenang, dan tanggung jawab yang melekat pada gelar tersebut. Revisi atau hal lain yang perlu ditambahkan silakan dicek dalam soft copy skripsi yang akan disampaikan melalui email. Revisi dapat diterima dalam batas waktu maksimum 2 minggu setelah sidang pada hari ini. Demikian sidang skripsi pada hari ini. Terima kasih pada Dewan Penguji dan Saudara Kalihanan. Sidang saya tutup. Selamat siang. Terima kasih.